Selamat malam, pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah yang sebenarnya. Ditulis oleh akun Twitter @FreddyRaskin. Berjudul asli, 14 hari terjebak di dimensi gaib. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan tak lupa, Kang Carman selalu mengingatkan agar kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Kejadian ini sebagian sudah diberitakan oleh media lokal dan media online. Penulis mendapatkan sisi lain dari kisah pencarian seorang kakek yang hilang selama 2 minggu di dalam hutan. Kala itu tahun 2016. Suasana sebuah desa Pinang di bawah kaki Gunung Raung terasa sejuk pagi itu. Aktivitas masyarakat di desa yang dikepung hutan khas kaki gunung berjalan normal seperti biasa. 3 orang pria tua berangkat masuk ke hutan untuk mencari rumput untuk pakan kambing ternak. Karena area pinggir hutan sudah banyak ditanami tanaman produktif, ketiga orang itu masuk semakin dalam, sampai ke wilayah Petak 43. Kawasan ini sebenarnya masuk ke wilayah yang dirasa wingit atau angker bagi masyarakat setempat. Tapi, ketiga kakek itu tak punya pilihan lain. Jika ingin mendapatkan rambanan yang segar dan banyak, mereka harus masuk ke dalam hutan. Sampai menjelang duhur, 2 orang kakek dari 3 kakek pencari rumput merasa sudah cukup. Sebut saja namanya Pak Katemo dan Paiman. Mereka berdua kemudian berniat kembali ke desa. Tapi tidak dengan Ngatimin. Pria yang paling tua dari ketiga orang pencari rumput itu merasa masih lelah. Dia menyuruh kedua temannya untuk kembali lebih dulu. "Aku mau istirahat dulu, capek," kata Ngatimin kepada kedua orang temannya. Katemo dan Paiman awalnya tak mau meninggalkan Ngatimin. Terlebih, lokasi itu berada jauh di dalam hutan. Meski bisa dilewati motor, tapi jalannya terjal. Keduanya khawatir Ngatimin tidak bisa pulang sendiri. "Sudah, sana pulang dulu, nanti aku nyusul," kata Ngatimin meyakinkan kedua temannya. Akhirnya, Katemo dan Pak Iman kembali ke desa. Sebelum pagi, keduanya sempat mengingatkan Ngatimin agar tidak lama-lama beristirahat. Ngatimin hanya mengangguk sambil bersandar di batang pohon. Matahari pun terus beranjak. Langit berubah gelap saat azan maghrib berkumandang. Di desa, Ijah, istri dari Ngatimin, menunggu kabar suaminya. Dia lalu mendatangi rumah Katemo dan Paiman, menanyakan keberadaan suaminya. Katemo dan Paiman pun terkejut. Mereka tak mengira Ngatimin belum juga pulang sampai hari gelap. Pendek cerita, Ngatimin ternyata tak pulang sampai keesokan harinya. Begitu juga keesokan harinya lagi. Pihak desa pun akhirnya turun tangan. Babinsa, Babin Kantipmas dikerahkan untuk menyusuri hutan, mencari jejak keberadaan dari Ngatimin. Tapi hasilnya selalu nihil. Mereka hanya bisa menemukan sepeda motor milik Ngatimin, lengkap dengan rumput yang sudah disiapkan. Tapi tidak dengan Ngatimin. Pria tua itu seolah menghilang begitu saja. Tim pencarian pun semakin melebar. Petugas dari tim SAR ikut turun. Hari-hari terus berganti hingga lebih dari 1 pekan berlalu. Tapi belum ada tanda-tanda ditemukannya Ngatimin. Istri Ngatimin, Ijah, sudah seperti kehabisan akal. Tak tahu lagi harus melakukan apa. Beberapa kerabat Ngatimin sampai menggunakan jasa paranormal untuk menerawang di mana Ngatimin berada. Jawaban paranormal itu hampir sama. Ngatimin dibawa makhluk halus yang tinggal di dalam hutan wingit itu. Tapi hingga hari ke-9 masih belum ada tanda-tanda upaya pencarian itu berhasil. Tepat di hari ke-10, ada sekelompok pemuda di desa Pinang yang akhirnya merasa harus ikut dalam pencarian Ngatimin. Mereka selama ini merasa jika peran para petugas dianggap cukup jika memang Ngatimin hilang dengan cara yang normal. Mereka terdiri dari 6 orang. Semuanya adalah remaja yang belum menikah, separuhnya pengangguran, sisanya pekerja serabutan. Sebut saja namanya
Sedana, Kadek, Daryanto, Helmi, Kirom, dan Irham. Dari keenam pemuda itu, Daryanto adalah salah satu yang punya kemampuan lebih di dunia gaib. Selain karena garis keturunannya, Daryanto juga menekuni kemampuannya itu. Sedangkan Kadek, Sedana, Helmi, Kirom, dan Irham lebih kepada teman-teman yang selama ini kerap mengikuti kemana Daryanto mempertajam ilmunya. Singkat cerita, di hari ke-10, 6 orang itu akhirnya membuat kesepakatan untuk ikut berangkat ke Alas Wingit, tempat Ngatimin hilang. Sebelum berangkat, ke-6 pemuda itu mengumpulkan uang yang mereka miliki. Terkumpul sekitar Rp40.000. "Dar, ini untuk beli apa saja?" tanya Sedana kepada Daryanto. "Beli roti saja, nanti airnya bawa dari rumah, sisanya bisa untuk beli rokok," jawab Daryanto. Akhirnya, siang itu juga mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor. 3 sepeda motor untuk 6 orang. Jarak dari tepi hutan ke area pencarian cukup terjal. Setelah melalui jalan bebatuan, rombongan pemuda itu harus melewati jalan setapak yang dihimpit rapat pepohonan randu. Kondisi hutan yang selalu basah membuat jalanan sangat menjadi licin. Beberapa kali ban sepeda motor nyaris tergelincir karena beceknya jalan. Setelah hampir 1 jam berjuang di medan yang berat, ke-6 pemuda itu akhirnya sampai di sebuah bukit yang menjadi tempat berkumpulnya para pencari Ngatimin. Ada tenda yang didirikan tim SAR dan pondok kayu yang dibangun warga. Saat mereka tiba, warga tengah beristirahat sembari menunggu waktu sholat maghrib. Karena jarak pos tempat berkumpul cukup jauh dengan desa, sebagian memilih bermalam sebelum melanjutkan pencarian esok harinya. "Mau kemana, nak?" tanya seorang pria kepada rombongan pemuda yang dipimpin Daryanto. "Saya dari dusun, Pak. Mau ikut mencari Pak Ngatimin," jawab Daryanto. Pria yang kemudian diketahui bernama Imam itu akhirnya berkenalan dengan Daryanto dan 5 pemuda lainnya. Dari profil Daryanto, Imam pun akhirnya paham. Nama bapaknya Daryanto cukup terkenal di kalangan warga yang sudah berumur, terutama tentang kemampuannya dalam hal gaib. Setelah berbincang dan saling berbagi rokok, Imam bahkan menawarkan diri untuk ikut rombongan Daryanto. Total ada 9 orang yang ingin ikut bergabung termasuk Imam. Mereka sebagian besar adalah keluarga dan kerabat dekat Ngatimin yang sudah hampir sepekan bergantian ikut pencarian. "Silahkan, Pak, tapi saya ingin masuk sampai ke dalam hutan angker." 9 orang yang mendengar ucapan Daryanto mengaku siap. Bahkan mereka membawa bekal tambahan jika nanti terpaksa harus menginap lagi di bagian terdalam hutan. Setelah beristirahat secukupnya, akhirnya 15 orang itu mulai masuk ke hutan yang lebih dalam. Kali ini mereka berjalan kaki, karena jalur yang ada sudah tidak mungkin dilalui kendaraan. Kali ini jalanan sudah didominasi bebatuan dan tanah gembur. Malam itu terasa semakin gelap karena tidak ada cahaya bulan di atas mereka. Pepohonan yang semakin lebat seolah membekap 15 orang itu ke dalam kegelapan. Perjalanan pun terus berlanjut. Meski terasa berat, 15 orang itu seolah memiliki keyakinan yang sama jika malam itu Ngatimin harus ditemukan. Daryanto sendiri pun punya tujuan jika dirinya harus mencari keberadaan Ngatimin dari titik yang sudah diarahkan oleh sesuatu yang mendampinginya. Setelah hampir 1,5 jam berjalan, sampailah rombongan di sebuah pohon besar yang dikeramatkan warga. Pohon ini memiliki ukuran yang lebih besar dari pohon-pohon lainnya. Warga menyebutnya awe-awe. Selain besar, di atas pohon ini ada banyak pakaian dalam perempuan. Mulai celana dalam sampai bra tampak menjuntai tergantung di dahan tinggi. Tak ada yang tahu apa yang membuat benda-benda tersebut tergantung di sana. Konon, ini berkaitan dengan sosok wanita penunggu hutan yang diyakini tinggal di awe-awe. Selain deretan pakaian dalam yang tergantung, di bawah pohon ada banyak cok bakal atau sesajen yang terdiri dari kelapa, bunga 5 warna, dan ayam goreng. Di bawah awak wewe, Daryanto kemudian kembali menanyai orang-orang yang ada di rombongan jika perjalanan masih akan dilanjutkan. Bagi yang merasa tidak mampu atau takut, diperbolehkan untuk mundur, karena dia tidak tahu apa yang akan ditemui di depan nanti. Ke-15 orang itu saling menoleh. Mereka mulai mempertimbangkan banyak hal,
sampai akhirnya hanya 9 orang yang bersedia melanjutkan perjalanan. 5 orang dari kelompok pemuda yang sejak awal bersama Daryanto, lalu sisanya adalah Imam dan 3 orang keluarga dekat Ngatimin. "Baik Pak, nanti saya butuh salah satu anggota keluarga untuk ritual, jadi yang lain bisa menunggu di sini," kata Daryanto. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ternyata setelah melewati Awawewe, jalanan semakin ekstrim. Mereka harus melewati jalanan yang lebarnya hanya 2 jengkal telapak tangan yang menempel di pinggir tebing. Sedangkan di sisi lainnya adalah jurang yang cukup dalam. Berbekal lampu senter, mereka mulai berjalan beriringan. Sedana, salah satu anggota rombongan sempat merasa ragu, tapi tetap memaksakan diri untuk tahu di mana akhir pencarian ini. Dengan menahan kantuk, dilangkahkan kakinya menyusuri jalanan sempit itu tanpa penerangan bulan. Ke-9 orang itu tampak seperti orang buta yang harus meraba jalanan. Hanya Daryanto dan Imam yang tampak terbiasa dengan jalur yang mereka lewati. Sesekali, angin dingin menerpa kaki-kaki rombongan saat melangkah melalui setapak. Setelah melewati jalanan sempit, akhirnya rombongan tiba di sebuah lokasi yang menurut Daryanto menjadi titik yang tepat untuk mencari Ngatimin. Lokasinya berada di tengah pepohonan, tapi terlihat sedikit terbuka daripada sisi lain hutan itu. Daryanto lalu membagi tugas. 4 orang diminta untuk menjaga di lingkaran luar, karena menurutnya nanti akan banyak makhluk yang berusaha mengganggu jalannya ritual. Kemudian 5 orang lainnya berada di sekeliling Daryanto untuk menjadi bagian dari ritual. Di antara 5 orang itu, 1 di antaranya menjadi perantara. Orang itu harus anggota keluarga yang punya ikatan darah dengan Ngatimin. Akhirnya, Salimilah yang terpilih karena masih kerabat dekat Ngatimin dan terhitung yang paling berani. Setelah dirasa yakin, Daryanto pun memulai ritual. Dibakarnya 4 jumput dupa yang dibawanya. Selama proses itu berlangsung, Daryanto meminta semua orang mematikan penerangan, entah itu korek atau senter. 10 menit berlalu, Salimi mulai merasakan tubuhnya dirambati energi. Lalu kemudian dia hilang kesadaran. "Assalamualaikum, Mbah," kata Daryanto menyapa sosok itu. Sosok yang merasuki Salimi tak menjawab. Dia hanya menggeram, lalu tubuhnya membungkuk layaknya harimau. "Permisi, Mbah, saya ingin tanya di mana Mbah Ngatimin berada saat ini," tanya Daryanto. Salimi yang masih kerasukan lalu menunjuk-nunjuk ke sebuah arah sambil tubuhnya bersiap untuk berlari. Daryanto yang khawatir Salimi akan berlari dan hilang, lalu meminta ketiga orang lainnya untuk memegangi Salimi. Daryanto lalu memasang sebuah tali di leher Salimi. Dia juga memasangi leher Salimi dengan lonceng untuk berjaga-jaga jika nanti Salimi lepas terlalu jauh. Salimi sempat meronta-ronta. Tubuh Imam dan 2 orang lainnya nyaris terpental saking kuatnya Salimi. Setelah berhasil diikat, Salimi mulai berjalan. Cara berjalan Salimi mirip dengan cara jalan harimau, bertumpuk kepada tangan depan dan lutut. Belum 10 meter berjalan, Imam menarik tali yang mengikat Salimi. Imam ingin memastikan kondisi tubuh Salimi, karena tanah yang ada di tempat itu banyak terdapat sisa-sisa kayu yang terpotong. Benar saja, ternyata telapak tangan dan lutut Salimi sudah berdarah. Imam meminta agar Daryanto mengganti penunjuk jalan yang lain, agar tidak melukai tubuh Salimi lebih parah. Daryanto pun paham, lalu menyadarkan kembali Salimi. Setelah beristirahat sejenak, Daryanto kembali menawari Salimi apakah masih bersedia menjadi mediator, dan Salimi tak menolak. "Apa yang dimulai malam ini harus selesai malam ini juga," jawab Salimi. Akhirnya ritual kedua dimulai. Daryanto mengatakan ritual kedua ini kemungkinan akan menjadi yang terakhir. Selain karena jumlah dupa yang sudah habis, Salimi juga sudah kelelahan. Dupa-dupa kembali dibakar. Kali ini Daryanto menghabiskan semuanya. Tak ada yang tersisa di kantong kain yang dibawanya. Aroma dupa langsung menyeruak ke seisi rutan. Bahkan Sedana dan beberapa pemuda lainnya ikut mencium bau dupa yang lebih kuat. Tak lama setelah asap dupa menyebar,
Sedana yang berdiri bersama Kirom merasakan semua suara seolah berhenti. Suara jangkrik dan hewan malam yang sempat menemani sejak tiba di lokasi itu mendadak hilang. Yang tersisa hanya kesunyian. Bahkan mereka tak merasakan ada hembusan angin. Dari jauh, Sedana melihat ada cahaya temaram yang seolah turun dari atas tepat mengenai tubuh Salimi. Cahaya itu seolah hanya turun untuk menyinari tubuh Salimi. Di tengah konsentrasinya melihat Salimi, Sedana tiba-tiba merasakan adanya suara-suara aneh di dekatnya. Lebih tepatnya, suara anak-anak kecil yang sedang bermain. Sedana yang hanya bermodal nekat saja mulai merasakan takut. Anak-anak kecil itu seolah bermain di dekatnya dan Kirom. Sayup-sayup, anak-anak kecil itu seolah berkata, "Di sana loh, di sana loh, di sana itu di sana." Bulu kuduk Sedana merinding. Dia yakin seyakin-yakinnya jika suara itu bukan dari anak kecil biasa. Matanya tak berani menoleh ke sumber suara. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara orang yang menggeram. Refleks, Sedana menoleh ke sumber suara. Ternyata ada sosok tinggi besar yang tengah bersandar. Sosok itu seolah menatap Sedana dan Kirom yang tengah berdiri mematung. Beruntung, gelapnya hutan membuat Sedana tak bisa melihat dengan jelas wajah makhluk tersebut. Rom, apakah kamu melihat? Tanya Sedana sambil menarik kaos Kirom. Iya, sudah, jangan dilihat. Bisik Kirom kepada Sedana. Meski takut setengah mati, anak-anak muda itu berusaha menahan diri agar ritual yang sedang dijalani Daryanto tak berujung sia-sia. Di tempat ritual, Salimi merasakan jika kali ini dirinya bisa mengontrol kesadarannya. Salimi sempat mendengar mantra terakhir dari Daryanto. Sebelum akhirnya, apa yang dilihatnya tak lagi hutan gelap. Salimi melihat hutan itu seperti tempat terang di siang hari. Banyak orang berseliweran. Tidak sepi seperti hutan pada umumnya. Salimi pun langsung menghentikan salah satu pria yang ditemuinya. "Permisi Pak, mau tanya, apa ada pencari rumput yang tersesat di sini?" Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum. Tapi jarinya menunjukkan ke sebuah arah. Salimi pun menunduk takzim dan mengikuti arah yang ditunjukkan orang itu. Di tengah keramaian, Salimi akhirnya menemukan Ngatimin. Dia sedang terduduk lemah sambil bersandar di sebuah batu. Salimi ingat sekali jika jalanan itu berada tak jauh dari pos tenda yang didirikan oleh tim SAR dan beberapa warga. Aku sudah tahu. Salimi berteriak sampai kemudian dia kembali tersadar dan matanya langsung menangkap gelapnya hutan seperti awal dia datang. Salimi lalu memberitahu Daryanto tentang apa yang dilihatnya. Daryanto tersenyum. Dia merasa jika ritualnya berjalan. "Ya sudah, ayo kita pulang. Bang Ganimin udah ketemu," kata Daryanto setelah berterima kasih kepada penunggu hutan itu melalui batinnya. Daryanto bersama rombongannya kembali ke arah pos kemah. Karena kondisi Salimi mengalami luka, perjalanan pun dilakukan dengan perlahan-lahan. Rombongan itu baru tiba di pos SAR saat matahari mulai terbit. Tak menunggu lama, Imam langsung mengabari koordinator tim SAR yang ada. Awalnya mereka sempat tak percaya, lantaran lokasi yang dimaksud sudah sering mereka lewati dan tidak ada apa-apa. Akhirnya, koordinator tim SAR bisa diyakinkan. Semua warga yang masih ada di pos ikut melakukan penjemputan. Dan ternyata benar, Ngatimin ditemukan berada di lokasi yang dimaksud, dengan kondisi yang lusuh karena tak makan berhari-hari. Ngatimin pun langsung dibopong warga. Imam tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Air matanya meleleh melihat saudaranya akhirnya bisa ditemukan. Ngatimin pun langsung dibawa ke rumahnya oleh warga dan tim SAR. Sementara itu, setelah kondisi Ngatimin membaik, dia pun mulai menceritakan bagaimana yang dialaminya selama hilang. Ngatimin bercerita jika dirinya tertidur siang itu, tepat saat azan beduk duhur. Tak terasa, Ngatimin baru terbangun pada waktu maghrib. Dia pun buru-buru berlari untuk pulang. Padahal saat itu dia membawa sepeda motor dan seikat besar rumput. Anehnya, Ngatimin seperti merasa tersesat di hutan itu. Dirinya tidak bisa menemukan jalan pulang. Setiap berlari meninggalkan hutan, dia justru kembali ke titik awalnya tertidur.
Ngatimin berulang kali mencoba untuk pulang, tapi hasilnya tetap sama. Dia sempat melihat kedua temannya masuk ke hutan mencarinya, tapi saat dipanggil keduanya tak mendengar. Sampai akhirnya mulai ada petugas TNI dan polisi yang masuk hutan mencarinya. Ngatimin berteriak-teriak meminta tolong, sampai tepat di depan petugas, tapi tetap saja tidak ada yang mendengar. Sampai akhirnya Ngatimin merasa lemas. Berhari-hari tanpa makan dan minum membuatnya kelelahan. Ngatimin pun memilih duduk bersandar di sebuah batu sambil melihat lalu lalang orang yang mencarinya. Sampai kemudian orang-orang bisa melihatnya dan menyelamatkannya setelah 2 minggu hilang. Ngatimin sempat pasrah saat itu, tapi ternyata itu bukan mimpi. Ngatimin benar-benar ditemukan dan bisa dibawa pulang. Saya bisa melihat saudara-saudara saya yang menangis, tapi mereka tidak bisa melihat saya, cerita Ngatimin kepada orang-orang yang mendengarkan ceritanya.